Agar cerita yang kita buat tidak stuck atau berhenti, maka dibutuhkan karakter tokoh yang mampu membuat cerita kita bisa bergerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Satpurna di Purna Project, sebuah channel yang mengupas tentang dunia kreatif menulis film dan sinetron. Jika kalian tertarik dengan dunia kreatif menulis film dan sinetron, jangan ragu-ragu lagi untuk mengklik subscribe dan tanda loncengnya. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, apa teman-teman sudah membuat tugas yang diberikan pada video sebelumnya, yakni video tahap ketiga, membuat premis dan logline cerita? Kalau sudah, kalian bisa fokus pada video keempat tahapan menulis skenario cerita lepas ini. Good job! Buat teman-teman yang baru bergabung, sebaiknya tekan subscribe dan tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video lanjutannya. Dan ada baiknya pula kalian menonton lebih dulu video tahapan menulis skenario cerita lepas sebelumnya, ini video tahapan 1, 2, dan 3 agar kalian tidak bingung. Pada video kali ini kita akan bahas lebih jauh apa itu karakter tokoh. Di awal video sudah saya sampaikan fungsi dari karakter tokoh, yakni untuk membuat cerita bisa bergerak maju dan dinamis sesuai dengan keinginan si penulis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat atau menentukan karakter tokoh yang akan kita bangun dari alur cerita yang kita inginkan. Berdasarkan pengalaman, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Pertama, keterkaitan emosional antar tokoh. Maksudnya, dari tokoh-tokoh yang akan kita bangun di cerita yang akan kita buat, harus mempunyai keterkaitan emosional dari tokoh-tokoh itu, agar kita bisa meramu alur atau plot sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, ada 3 tokoh A, B, dan C. Kita harus sudah menentukan keterkaitan emosional dari 3 tokoh ini. Seperti misalnya, si A adalah sahabatnya B, dan C adalah musuh bebuyutan si A. Tapi, si C juga bersahabat dengan si B. Dengan kaitan emosional antar tokoh yang sudah kita tentukan tadi, akan memudahkan kita meramu alur ceritanya. Di samping itu, penonton atau audiens kita juga tahu dan tidak bingung dengan ketiga tokoh itu, sehingga penonton tidak akan bertanya-tanya siapa si A, siapa si B, atau siapa si C. Kedua, nama tokoh. Untuk memberikan nama tokoh, kita harus melihat tipografi cerita dan jenis atau genre cerita yang mau kita bangun. Tipografi lebih pada keadaan alam atau setting cerita yang mau kita buat. Misalnya, setting ceritanya di desa. Si tokoh adalah anak dari desa terpencil. Tidak mungkin kita beri nama Bram atau Nathan, tapi kita sesuaikan dengan setting cerita di mana tokoh itu tinggal. Begitu juga dari sisi genre cerita. Penamaan tokoh bisa kita sesuaikan. Misalnya, untuk tokoh cerita komedi yang berasal dari desa, kita kasih nama Kabayan atau Mukidi, atau kalian bisa mencarinya sendiri. Ketiga, penampilan fisik tokoh. Untuk lebih mempertegas bagaimana karakter tokoh yang kita inginkan, tampilan fisik tokoh sangat berperanan untuk bisa menambah keyakinan audiens atau penonton tentang sosok tokoh yang kita buat. Keempat, sifat dari tokoh. Poin ini juga menjadi poin yang penting karena kita harus menentukan sifat dari karakter si tokoh.
apakah si tokoh ini sifatnya welas asih, hipokrit, suka menolong, baik hati, cemburuan, pikir, pelit, dan sebagainya. Sifat dari karakter tokoh ini akan membatasi kita untuk tidak membuat hal-hal yang ajaib dari alur cerita yang kita tulis. Oke teman-teman, dari ulasan tadi mungkin teman-teman sudah bisa membuat kesimpulan dan mempraktekannya untuk membuat karakter tokoh sesuai dengan cerita yang akan teman-teman bangun. Dan sebagai contoh, saya akan masuk pada tugas video tahap keempat penulisan skenario cerita lepas ini, yaitu membuat karakter tokoh. Pada tugas video tahap 1 sampai tahap ketiga ini saya sudah susun sebagai berikut. Tugas video 1, genre yang ingin saya tulis adalah genre komedi. Tugas video 2, ide ceritanya tentang kesalahpahaman di sebuah warung makan. Kemudian tugas video 3, saya sudah buat premis dan logline-nya. Premisnya, sesuatu yang kita lihat belum tentu seperti yang kita pikirkan. Logline-nya, pemilik warung makan ingin di warungnya banyak yang makan. Tapi, sebuah barang yang tertinggal milik pelanggannya membuat semua orang takut untuk makan di warung makannya itu. Maka karakter tokoh yang saya butuhkan agar cerita ini bisa bergerak maju, saya butuh tokoh-tokoh sebagai berikut. Pemilik warung, pelanggan, satpam atau hansip, kemudian warga atau figuran. Untuk jumlah tokoh yang kita butuhkan, gunakan intuisi teman-teman. Kira-kira berapa banyak tokoh yang kita butuhkan, jadi jangan asal-asalan. Oke, kita akan mengurai satu persatu dari karakter tokoh yang saya butuhkan. Pemilik warung, saya mau ada 2 orang. Secara emosional mereka saling terkait, yakni sepasang suami istri dari kampung yang memiliki usaha warung di kota. Maka kita beri nama sesuai dengan dari tempat di mana mereka berasal. Kita beri nama Yanti dan Manto. Yanti, ini istrinya Manto, berusia 25 tahun sampai 35 tahun. Karakter fisik, wajah biasa saja, proporsional, suka memakai daster, dandan make up sederhana. Sifatnya, sedikit pemarah, tidak sabaran, dan cepat panik. Manto, suaminya Yanti, berusia 30 sampai dengan 35 tahun. Karakter fisik, suka sarungan plus kaos oblong, gemuk atau gendut, suka pakai kopiah dengan posisi miring ke tengah, kumisan, rambut ikal. Sifatnya, takut sama istri, sok galak dan sok berwibawa, cepat panikan, suka ikut campur urusan orang. Kemudian tokoh selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan ini saya bagi 2, pelanggan misterius dan pelanggan figuran. Kita fokus pada pelanggan misterius saja. Pelanggan misterius ini laki-laki berusia 19 sampai dengan 25 tahun. Baru pertama kali makan. Membawa kotak hitam di dalam kantong plastik besar. Karakter fisiknya, tubuhnya atletis, memakai topi, menggunakan masker. Sifatnya pendiam penuh misteri, tidak banyak bicara, suka tengok kanan kiri seperti curiga dengan yang ada di sekitarnya. Tokoh selanjutnya yaitu satpam atau hansip. Laki-laki berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun, pelanggan warung Bu Yanti.
Karakter fisiknya wajah biasa, tinggi, kurus, dialeknya Batak, menggunakan seragam satpam atau hansip, kemudian bawa pentungan satpam. Karakter sifat atau sifatnya sok berwibawa, sok pemberani padahal penakut, sok pintar, suka beranalisa ala pikirannya sendiri, kemudian suka membalikan fakta. Tokoh selanjutnya figuran atau warga. Ini disesuaikan dengan kebutuhan cerita atau konten yang kita buat. Nah, selesai sudah kita membuat karakter tokoh yang saya butuhkan untuk membangun cerita atau sinopsis dari premis dan logline yang sudah saya buat sebelumnya. Sekarang giliran teman-teman silakan membuat karakter tokoh yang dibutuhkan dari premis dan logline cerita yang sudah kalian buat. Selamat mengerjakan tugas video tahapan keempat ini. Tahapan menulis skenario cerita lepas. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar dan saya akan jawab secepatnya. Buat teman-teman yang masih bingung atau baru bergabung, silakan menonton video sebelumnya. Jika video ini menurut kamu berguna buat teman-teman kalian yang lain, silakan like, komen, dan share di media sosial kalian agar teman-teman kalian juga bisa ikutan belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.